Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ada teks bacaan tersebut termasuk jenis teks. Nah, kita lihat di teksnya ini ada pembahasan tentang apa sih? Tentang musik ya. Tadi ada manfaat musik, kemudian dijelaskan dampak positif musik, ada manfaat, kemudian musik itu seperti apa, contoh musik seperti apa, dijelasin juga contoh adalah penduduk asli Australia menggunakan suara untuk menyembuhkan. Nah, ini juga termasuk ke pengetahuan ya. Pengetahuan bagi pembacanya. Nah, oke kita lihat dulu di sini jawabannya itu eksposisi. Menurut kalian eksposisi itu teks apa sih? Teks eksposisi ini adalah teks yang berisi tentang pengetahuan. Pengetahuan, kemudian hal-hal baru, begitu ya. Nah, untuk argumentasi, argumentasi ini teks yang berisi pendapat. Jadi dalam teksnya akan ada pendapat dari penulis atau pendapat-pendapat orang lain. Kemudian yang B ada persuasi. Persuasi itu teks yang berisi ajakan di dalamnya. Adanya ajakan, himbauan, gitu. Kemudian yang C ada deskripsi. Teks deskripsi itu apa? Teks yang memberikan gambaran terhadap pembacanya, mendeskripsikan gambaran seperti menggambarkan tempat, kemudian menggambarkan tokoh, menggambarkan suasana gitu masuk ya, objek yang seperti itu. Jadi deskripsi itu akan mendeskripsikan secara rinci, baik itu objek, baik itu orang, baik itu tempat, ataupun suasananya seperti apa. Jadi deskripsi itu lebih ke menggambarkan. Nah, eksplanasi itu apa? Eksplanasi itu teks yang berisi tentang rangkaian peristiwa atau fenomena yang tengah terjadi. Jadi eksplanasi ini biasanya bersifat faktual juga. Tuh, kemudian kenapa jawabannya eksposisi? Karena di sini kan tadi seperti yang tadi kita temukan, di sini adanya pengetahuan ya. Ada pengetahuan bagi pembaca, memperluas pembaca untuk memahami apa itu musik, bagaimana musik, dampak positif musik itu pada diri seseorang seperti apa. Makanya jawabannya lebih ke eksposisi. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini kita bertemu dengan teks baru ya. Oke, kita lihat soalnya dulu. Sinonim dari kata khusus. Khusus yang terdapat dalam paragraf 2. Kita lihat di paragraf 2. Di sini ada kata khusus katanya ya. Nah, secara khusus, temuan menunjukkan bagaimana faktor yang berkaitan dengan model ikatan sosial sangat relevan dalam bidang dalam bidang ini sebagai cara memahami bagaimana penggunaan teknologi berhubungan dengan kesejahteraan psikologis. Nah, di sini jawabannya itu istimewa karena sinonim itu kan tadi persamaan kata ya, persamaan makna. Nah, khusus ini memiliki beda dari umumnya gitu, berbeda dari hal yang pada biasanya. Makanya jawabannya itu istimewa, istimewa. Misalkan kalian beli eh apa tuh namanya? Istimewa itu kan semacam spesial juga ya. Ya, sama dengan itu. Berbeda dari biasanya gitu. Makanya lebih ke khusus. Kalau privat siapa sih? Privat berhubungan dengan tersendiri ya, tersendiri, sendiri. Kalau rahasia, rahasia tidak ada hubungannya dengan khusus juga. Rahasia, rahasia ya. Kalau elit apa? Elit itu orang-orang pilihan. Jadi orang-orang yang terpilih gitu. Makanya coba ya kalau elit ya artinya. Jadi khusus itu lebih ke istimewa persamaannya. Lanjut nomor 10, tujuan penulis menulis teks bacaan tersebut. Nah, kira-kira untuk apa nih di sini? Di sini teksnya lebih ke membahas tentang penelitian ya. Sebuah penelitian baru yang dilakukan oleh para peneliti di Edge Hill University Inggris menyimpulkan bahwa menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga melalui WhatsApp baik untuk kesejahteraan psikologis dan psikologis seseorang. Di paragraf 2 juga membahas tentang adanya penelitian. Terus di paragraf 3 juga masih berhubungan dengan penelitian, namun dipaparkan tentang studi sebelumnya menemukan bahwa media sosial dapat merusak. Jadi penelitian sebelumnya gitu. Nah, kira-kira yang mana nih? Tujuan penulis menulis teks bacaan tersebut. Kita lihat yang A, mengajak pembaca untuk menggunakan sosial media. Enggak ya, karena di dalamnya lebih ke pembahasan penelitian. Kemudian kalau yang B, memberikan informasi mengenai dampak positif penggunaan media sosial, ada nggak?
Ada negatifnya juga ya, nggak cuman tentang hal yang positif. Kemudian yang C, mengembangkan sosial media untuk keperluan psikologis, kira-kira bener nggak? Bener, tapi bukan itu tujuannya ya, tapi lebih ke memberikan informasi mengenai pentingnya sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Karena di situ kan dijelasin bagaimana, manfaat media sosial, bahkan sampai diungkapkanlah dampak negatifnya, yang tidak hanya dampak positif. Makanya jawabannya E. Kalau yang E, memberikan informasi mengenai penelitian dilakukan oleh University Copenhagen, kan nggak cuman, university ini aja kan yang dipaparin, tapi ada juga dari penelitian University Edge Hill University gitu kan. Jadi berbeda-beda, tidak hanya dari satu universitas. Jadi tujuan penulis ini untuk memberikan informasi mengenai pentingnya sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Maksud kata menimbulkan dalam kalimat menurut penelitian itu, Facebook dapat menimbulkan kecenderungan untuk cemburu pada kehidupan orang lain dari melihat unggahan mereka di platform media sosial. Oke, di sini kita cari dulu pengertian dari menimbulkan. Menimbulkan itu memiliki beberapa makna. Kita lihat, menimbulkan itu ada 4 makna nih. Makna yang pertama itu mengeluarkan ke atas, ke permukaan air, tanah, sebagainya. Kemudian ada yang kedua ada membangkit kembali. Membangkit kembali, membangun, kemudian ada menerbitkan. Yang ketiga mengakibatkan atau mendatangkan. Yang keempat ada menjadikan atau mendatangkan. Oke, kita lihat di sini konteksnya membahas tentang apa? Lebih ke mengakibatkan ya, mengeluarkan ke atas juga masuk ke pengertian menimbulkan, membangkitkan kembali juga masuk ke pengertian menimbulkan, menyembul juga masuk, membuat tampak juga masuk. Nah, di sini karena semuanya ini termasuk ke dalam pengertian ini, makanya kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Di konteksnya ini membahas tentang, menurut penelitian itu Facebook dapat menimbulkan kecenderungan untuk cemburu. Nah, cemburu di sini kan jadinya dampak ya. Dampak karena adanya tadi apa, unggahan yang diunggah oleh orang gitu di media sosial, sehingga membuat seseorang itu bisa jadi cemburu. Misalnya nih kalian, mengunggah tentang terus aja tentang kesenangan kalian gitu ya, kemudian ada orang yang mendapatkan dampaknya, misalkan dia merasakan cemburu, itu kan jadinya dampak buruk ya, dampak negatif gitu, karena adanya kecemburuan di situ. Bisa aja kan, namanya orang ya kalau cemburu misalkan, ih jadi sebel gitu, nggak suka, bisa aja kan, tiap orang beda-beda gitu. Nah, makanya di sini lebih ke mengakibatkan, adanya akibat dari adanya postingan atau unggahan yang diunggah di Facebook di sini, gitu. Kalau membangkitkan kembali tidak sesuai, mengeluarkan ke atas juga tidak sesuai dalam konteksnya, menyembul juga tidak, membuat tampak juga tidak, lebih ke mengakibatkan. Gitu. Kemudian kita lanjut ke gagasan utama paragraf ketiga pada bacaan adalah, gagasan utama sama ide pokok sama ya, sama gagasan pokok juga sama. Cara mencarinya pun sama, kita bisa lihat di kalimat satu paragraf satunya. Oke, kita lihat di paragraf 3 ini membahas tentang apa sih? Paragraf tiganya tentang, studi sebelumnya menemukan bahwa media sosial dapat merusak kesehatan mental seseorang, terutama aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan Snapchat. Nah, di sini ada kata kuncinya itu media sosial merusak kesehatan mental, oke? Merusak kesehatan mental seseorang terutama aplikasi. Oke, kata kuncinya ada kesehatan mental. Di sini jawabannya itu ada di C, hasil penelitian menemukan bahwa media sosial dapat merusak kesehatan mental. Jelas ya? Sesuai. Oke, makanya jawabannya yang C. Lanjut nomor 13. Nah, kalau lihat yang kayak gini kita harus lihat dulu sih soalnya ditanyanya apa. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Berarti yang lainnya salah ya. Ada 4 yang salah, ada satu yang benar. Nah, jawabannya itu yang A. Di sini bahas apa sih tentang membuang sampah?
Banjir disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, benar ya? Nah, coba yang B, kenapa salah air yang tidak tersalurkan dengan baik menyebabkan saluran air tersumbat? Justru bukan air yang tidak tersalurkan ya yang membuat tersumbat, tapi sampah yang menumpuk atau sampah yang dibuang sembarangan itu yang membuat saluran airnya tersumbat. Jadi yang B ini pernyataannya salah. Yang C, banjir yang terjadi menyebabkan saluran air tersumbat juga sama, bukan banjirnya yang menyebabkan tersumbat, tapi sampahnya itu tadi yang membuat tersumbat dan menimbulkan adanya banjir, oke? Yang D, program kebersihan yang tidak efektif menyebabkan saluran air tersumbat. Apakah ada pembahasan tentang program di sini? Tidak ada ya di teksnya, di paragrafnya tidak ada. Lanjut yang E, banyaknya sampah dibuang sembarangan membuat kerja bakti rutin dilaksanakan. Ini juga tidak belum tentu benar, tidak ada juga di pembahasannya. Adapun pembahasan meskipun kerja bakti rutin dilaksanakan, masyarakat tetap tidak bisa beraktivitas karena banjir di mana-mana. Ini kan kerja baktinya juga setelah adanya banjir kan? Bukan berarti banyaknya sampah yang dibuang sembarangan membuat kerja bakti. Jadi kalau yang E ini belum terjadi banjir, kalau yang di teks ini sudah terjadi banjir adanya kerja bakti tadi. Oke, makanya jawabannya yang tepat itu yang A. Lanjut nomor 14. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jawabannya ada di D. Kenapa D? Penggunaan sedotan plastik menjadi penyumbang terbesar masalah pencemaran sampah plastik. Karena kan di sini eh, kategorinya sampah plastik ya, yang mana berbentuknya plastik yang sulit terurai, makanya di sini masuk ke penyumbang terbesar. Jadi masuk akal untuk dikatakan yang pasti benar itu. Kalau yang A, kenapa salah? Seorang yang tidak menggunakan botol plastik tidak menyumbang pencemaran lingkungan. Kan belum tentu ya, bisa aja dia makanannya pakai makanan yang dari plastik, jadi makanya dia tetap aja menyumbang sampah plastik gitu ya. Yang B, kesadaran masyarakat meningkat karena penggunaan botol plastik dibatasi. Apakah ya, itu sudah pasti benar? Tidak ya. Tidak menjamin bahwa masyarakat ini kesadarannya meningkat hanya karena menggunakan botol plastik yang dibatasi itu, tidak menjamin. Tidak, belum tentu benar juga gitu. Kemudian yang C, ketika masyarakat pengguna sedotan logam, tingkat pencemaran lingkungan dapat berkurang. Ini juga belum tentu, karena tidak semua masyarakat jelas membeli sedotan logam itu kan, dan masih memungkinkan dia adanya pencemaran melalui bentuk-bentuk lain, tidak hanya bentuk sedotan gitu, misalnya dari tadi sampah plastik kresek atau makanan gitu kan masih memungkinkan. Kemudian yang E, harga sedotan logam lebih murah daripada plastik. Oh, tidak ya. Justru yang logam ini lebih mahal. Dan juga kalau misalkan dipikir-pikir, orang sukanya jadinya mikir lagi gitu. Kalau misalkan yang pasti kan udah beres tinggal buang. Sedangkan kalau misalkan yang logam itu harus dicuci dulu kan kalau mau digunakan dan harus telaten juga gitu. Mencucinya karena kecil lubangnya juga. Jadi jawabannya itu yang D, ya. Yang jelas pasti benar karena sedotan plastik menjadi penyumbang terbesar masalah pencemaran sampah plastik. Itu jelas. Nomor 15, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat lamanya waktu memasak rendang? Oke, di sini pernyataannya yaitu rendang dimasak dalam waktu lebih lama jika dibandingkan masakan lainnya. Makin lama dimasak, makin enak rasanya. Coba, kira-kira kenapa? Kalau misalkan yang A, rendang adalah masakan yang sulit dibuat, ini juga tidak sesuai dengan pernyataannya karena di sini lebih ke membahas tentang waktu memasak ya, bukan membahas tentang sulit atau tidaknya rendang dimasak. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, rendang hanya dimasak untuk acara-acara khusus. Ini juga tidak sesuai dengan si pernyataannya. Yang C, rendang lebih banyak disukai daripada masakan lainnya. Nggak berhubungan juga, tidak ada tentang waktu memasaknya. Yang D, rendang dimasak dengan menggunakan banyak rempah-rempah. Ini juga tidak ada pembahasan tentang banyaknya rempah di pernyataan tersebut. Makanya jawabannya yang E, rendang yang dimasak dengan cepat kurang digemari. Nah, di sini adanya waktu ya, lebih cepat memasak membuat rendang kurang digemari orang. Mungkin secara logika, rendang itu kan masakan yang kaya akan rempah ya. Makanya kalau misalkan lebih lama dimasak, si bumbunya akan lebih meresap juga. Selain itu juga si tekstur dagingnya akan lebih empuk. Makanya orang
lebih suka makan rendang dengan waktu memasak yang lebih lama. Makanya di sini jawabannya yang karena di sini katanya rendang dimasak cepat kurang digemari orang. Kenapa orang jadinya nggak gemar dengan rendang yang dimasak cepat? Karena mungkin tadi rasanya tidak sesuai, kayak kurang empuk kah, atau misalkan si rendangnya kurang meresap lah bumbunya gitu ya, masih memungkinkan jadi untuk yang ini. Dan sesuai dengan pernyataan di atas. Gitu. Kita lanjut ke nomor 16, pokok pikiran pada bacaan di atas ialah kalau pokok pikiran kita carinya berarti tentang, mirip-mirip topik lah ya. Nah, mirip-mirip topik, pokok pikiran. Kalau misalkan kita jawab yang A, pengamanan hutan, apakah dari paragraf awal sampai akhir itu membahas tentang pengamanan hutan? Dirasa enggak sih ya, tapi yang dibahas itu tentang pelestarian. Pelestarian itu ada di paragraf kedua. Nah, kemudian paragraf lanjutannya juga membahas tentang pelestarian atau kelestarian hutan. Nah, di sini jelasin bagaimana sih cara melestarikan hutan gitu kan. Kayaknya jawabannya itu pelestarian hutan. Kemudian lanjut ke kata reboisasi, memiliki arti reboisasi udah jelas lah ya, ini gampang banget. Itu jawabannya di penanaman kembali. Reboisasi hutan gundul, penanaman kembali hutan yang gundul. Penanaman pohon, kalau misalkan jawabannya B, penanaman pohon, karena tidak semua pohon ya, pohon itu kan biasanya kayak sudah ada berbentuk tubuhnya gitu. Kalau misalkan yang namanya pohon aja enggak, tidak hanya pohon. Penanaman kembali apa saja segala ditanam gitu, tidak hanya pohon-pohon besar. Kemudian C, perusahaan kembali enggak dong, tidak membahas tentang perusahaan. Reboisasi ini. Kemudian yang D juga tidak, yang E juga tidak. Jadi yang memang sesuai dengan KBBI itu kata reboisasi itu penanaman kembali. Lanjut nomor 18, sorry. 18, penelitian yang tepat sesuai dari isi bacaan di atas. Bacaan di atas memuat manfaat hutan. Ya, ini kecuali ya. Dibahasnya tentang manfaat hutan dibahas ya. Ini katanya hutan sebagai penyedia oksigen, kemudian sebagai sumber daya alam dan lain-lain. Jadi ini ada di paragraf 1. Kemudian yang B, bacaan di atas memuat keadaan hutan saat ini, apakah ya? Ya, dibahas katanya saat ini tuh orang-orang justru tidak merawat hutan ya. Nih, malah kini tindakan-tindakan seperti kasus lalalala. Jadi ini adanya pembahasan tentang kondisi hutan saat ini. Oke, jadi yang B juga ada. Yang C, bacaan di atas memuat solusi untuk melestarikan hutan, bener nggak? Di sini tidak ada solusi, kalau misalkan solusi kan harus ada peristiwanya dulu ya, harus ada si permasalahannya dulu baru kita membuat solusi gitu. Dan di sini adanya pun yang ditulis itu tentang cara-cara nih, misalkan dengan melakukan reboisasi hutan, atau menebang bla bla bla, jadi lebih ke cara-cara bukan ke solusi. Karena cara-cara ini belum tentu bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan yang mengenai hutan gitu ya. Jadi yang C ini, kemudian yang D, bacaan di atas memuat pelaku perusakan hutan, bener gak? Ya, dijelasin ya, katanya manusia itu sebagai pelaku perusakan hutan kayak tadi nih, karena kurangnya kesadaran, dengan memukul kelas fakta. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya jumlah manusia yang peduli tentang. Jadi yang menjadi perusaknya itu ya manusia itu sendiri. Kemudian yang bacaannya semua jenis-jenis hutan, ini juga ada di paragraf awal nih, dijelasin katanya ada hutan hujan, hutan tropis, hutan heterogen, hutan homogen. Jadi yang ini juga ada di paragraf pertama. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 19. Kesalahan penulisan ejaan pada bacaan di atas adalah terdapat pada kalimat, di jawabannya itu yang C. C itu ada di kalimat keempat, yang ini. Nah,
Kesalahannya di mana? Kesalahannya ada di dan. Kenapa coba dan? Dan ini masuknya ke, konjungsi intrakalimat ya. Kan konjungsi itu ada 2, ada intrakalimat, ada antar kalimat. Kalau misalkan intrakalimat berarti menghubungkan frasa satu dengan frasa yang lain dalam satu kalimat. Contoh konjungsinya kayak dan, atau, bahwa, yang mana ini adanya dalam satu kalimat. Kemudian adanya antar kalimat. Kalau antar kalimat berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dan biasanya untuk yang antar kalimat ini memungkinkan konjungsi disimpan di awal kalimat. Nah, kalau dan ini masuknya intrakalimat jadi tidak boleh ada di awal kalimat ya. Makanya yang C ini salah ejaannya. Kalau mau dan-nya dihilangkan aja, nggak usah pakai dan. Lanjut nomor 10, kata individu pada kalimat 9 dapat diganti dengan kata. Individu ini membahas tentang setiap manusia ya. Bukan orang tertentu, bukan organisasi lingkungan, pemerintah, petugas khusus hutan juga tidak, tapi lebih ke individu itu setiap manusia, setiap, masing-masing manusia. Kayaknya jawabannya ada di A. Gitu. Itu untuk seri yang PPU Tryout TBK ke-7.